Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bapak Faras di sini, kita akan membahas tentang perkembangan Islam di Indonesia. Kemarin kita sudah membahas tentang perkembangan Islam di Spanyol, perkembangan Islam di Turki, dan hari ini kita akan secara spesifik, secara khusus membahas tentang perkembangan Islam di Indonesia. Bagaimana perjalanannya Islam dapat masuk ke Indonesia. Nantikan videonya, jangan kemana-mana, jangan di skip, subscribe jangan lupa. Perkembangan Islam di Indonesia itu melalui usaha yang dilakukan oleh para mubaligh. Lewat usaha itulah para mubaligh dapat menyebarkan agama Islam di Indonesia. Yang tercatat terdapat 7 tahapan atau strategi dakwah yang dilakukan oleh para mubaligh dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara atau di Indonesia. Yang pertama itu dengan perdagangan, yang kedua dengan perkawinan, yang ketiga tasawuf, yang keempat pendidikan, yang kelima politik, yang keenam kesenian, dan yang ketujuh tahapan dakwah Islam. Tahapannya sendiri untuk menyebarkan dengan ceramah dan segala macamnya begitu. Nah, kita masuk kepada bagian yang pertama, yaitu perdagangan. Nah, strategi yang dilakukan oleh para mubaligh itu mempunyai tahapan lagi dalam perdagangan. Yang pertama, permulaan yang sangat menguntungkan. Siapa yang diuntungkan? Pribumi kita. Mungkin pada saat itu harganya murah atau barang yang ditawarkan itu bagus seperti itu. Dan juga sebaliknya, dari Nusantara itu mempunyai nilai jual yang tinggi pada orang-orang yang datang ke Nusantara, seperti itu ya. Lalu dengan adanya perdagangan yang saling menguntungkan, tidak dipungkiri raja dan bangsawan itu ikut juga dalam kegiatan perdagangan. Nah, karena memang pada saat itu yang namanya rempah-rempah itu menjadi suatu kebutuhan yang dinilai mahal oleh sebagian orang. Nah, itu biasa digunakan oleh para raja dan bangsawan. Maka tidak heran kalau raja-raja itu dan bangsawan ikut juga dalam kegiatan perdagangan. Nah, kegiatan perdagangan itu semakin meninggi, semakin meningkat, sehingga terbentuklah suatu komunitas sehingga memerlukan kapal dan saham perdagangan. Karena semakin banyaknya permintaan dan semakin banyaknya jual beli yang dilakukan, maka lalu lintas perdagangan dari Nusantara ke luar negeri, ke Timur Tengah katakanlah, itu menjadi lancar sehingga kapal dan saham perdagangan itu juga dimunculkan. Lalu yang keempat itu pencapaian mendirikan masjid dan membentuk komunitas muslim. Karena memang alur perdagangannya sudah maju, sudah saling menguntungkan. Tidak heran kalau dari orang-orang Timur Tengah itu datang ke Indonesia dan itu menetap di Indonesia, mendirikan masjid dan membentuk komunitas muslim. Nah, di samping itu juga masyarakat Nusantara juga melihat kebudayaan, kan? Dia menyesuaikan kebudayaan. Wah, orang sana sholat tuh, wah orang sana mengaji tuh, seperti itu. Ada yang dilihat, ada yang diobservasi oleh rakyat kita, oleh Nusantara, sehingga terbentuklah suatu kalau kita akrab sekarang disebutnya sebagai tauladan, mencontohkan. Jadi orang-orang sana itu mencontohkan terlebih dahulu kepada orang Indonesia. Itu dengan cara perdagangan. Caranya sangat halus. Perdagangan dulu, terus dia masuk ke sini, lalu dengan komunikasi yang baik sehingga lewat dakwah, strategi dakwah dalam perdagangan itu berhasil. Lalu ada lagi yang kedua, yaitu strategi perkawinan. Nah, ini mengekor kepada kasus pertama tadi, strategi pertama tadi, bahwa yang namanya orang berdagang sudah pasti mereka merantau ke Nusantara. Dengan adanya merantau tersebut, mereka menetap. Ketika menetap, timbullah rasa cinta, kan? Rasa cinta itu akhirnya muncul inisiatif untuk melakukan
perkawinan atau pernikahan. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya, kok bisa sih cuma sekedar kawin mereka mau memeluk agama Islam? Karena memang ada alasannya. Pertama itu bangsawan atau putra raja harus memeluk Islam terlebih dahulu, itu syarat. Syarat antara wanita muslim. Itu syarat agar kalau mau menikahi putrinya atau putranya, para bangsawan atau putra raja harus memeluk Islam terlebih dahulu, gitu ya. Terus membentuk cikal bakal kader-kader di lingkungan masyarakat, ya, karena memang namanya strategi dakwah, namanya penyebaran, pasti ada strategi yang disebarkan. Misalnya, wah kamu cocok untuk pergi ke daerah ini untuk menyebarkan agama Islam. Kedua, bisa dilihat dari sejarahnya sendiri, antara perkawinan antara Brawijaya dengan Putri Campa yang namanya Raden Patah yang kelak menjadi Raja Demak. Ceritanya ya. Lalu kita masuk yang ketiga, yaitu melalui tasawuf atau pemikiran. Singkatnya kita sebut tasawuf itu pemikiran. Ya, lebih luasnya nanti itu masuk kepada keyakinan, gitu ya. Dalam tasawuf itu ada 3 poin. Yang pertama, para sufi mengajarkan filosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Ini bisa dipakai oleh para wali songo waktu itu. Nah, jadi ajaran yang sudah dikenal luas di masyarakat Indonesia itu seperti kejawen, seperti itu. Maka itu dicampurkan untuk agar orang Nusantara itu tidak kaget dengan perbedaan kebudayaan yang ada. Nah, tasawuf yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka. Jadi tidak bertentangan seperti itu. Artinya diterima oleh masyarakat Indonesia. Tokoh tasawuf Hamzah Badzuri dari Aceh itu merupakan tokoh tasawuf yang menyebarluaskan agama Islam di Nusantara, gitu ya. Lalu yang keempat, pendidikan. Ini ada yang unik dari sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Uniknya apa? Karena pendidikan itu menjadi suatu tonggak penyebaran Islam di Nusantara, berkembang menjadi pesantren. Nah, saat itu para ulama, para orang-orang yang memeluk agama Islam itu sudah banyak. Maka dengan itu berkembang menjadi pesantren. Awalnya mereka belajar di masjid-masjid tadi, seperti yang kita jelaskan di awal, untuk membentuk kelompok-kelompok. Saat ini berevolusi menjadi pesantren, gitu ya. Jadi sejarahnya pesantren itu ada, itu dulu nenek moyang kita belajar terlebih dahulu atau menempuh pendidikan Islam di masjid, sehingga dari perkembangannya muncullah suatu gagasan untuk membangun sekolah yang berbasis pesantren, gitu ya. Lalu yang kelima itu politik. Nah, masuk pada ranah politik, bukan politik yang sekarang ya. Pada zaman itu masih dikenal dengan sistem feodalisme atau kerajaan, sehingga terdapat 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan ulama mengislamkan raja sehingga membawa pengaruh pada lingkungan kerajaannya. Yang kedua, para ulama membantu berdirinya kerajaan baru yang bercorak Islam dan mengembangkan pengaruhnya ke kerajaan lain. Mengapa ulama mengislamkan raja? Karena jika rajanya memeluk Islam, maka rakyatnya juga memeluk Islam. Ini politik ini, ya kan? Nah, lalu yang kedua, para ulama membantu berdirinya kerajaan baru yang bercorak Islam seperti Kesultanan Perak, Samudra Pasai, Aceh Darussalam, dan Kerajaan Demak, gitu ya. Baik anak-anak, kita masuk pada yang ke-6, yaitu penyebaran agama Islam melalui kesenian atau seni. Nah,
Ini yang unik dari sejarah perkembangan Islam di Indonesia, karena para pendahulu kita itu menggunakan seni sebagai alat daripada metode dakwah. Mantap sekali. Nah, seperti wayang, tidak meminta upah tapi meminta penonton mengikuti mengucapkan syahadat. Sudah cet gerakan wayang, terus syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah yang diikuti oleh para penonton. Lalu cerita Mahabharata dan Ramayana yang disisipi ajaran Islam dan nama-nama pahlawan Indonesia. Ini untuk apa? Untuk mengajarkan kepada masyarakat Indonesia, untuk mengenalkan kepada masyarakat Indonesia tentang agama Islam. Lalu yang terakhir yaitu dakwah Islam di Indonesia. Nah, tidak dipungkiri bahwa sampai sekarang pun dakwah Islam di Indonesia itu banyak digunakan dengan terang-terangan ataupun dengan tertutup. Kalau terang-terangan yang secara jelas itu dapat kita lihat di media-media sosial, di masjid-masjid dilanggar dengan berbentuk ceramah, berbentuk nasihat Islam dan sebagainya. Nah, penyebaran itu melalui apa? Pertama, melalui pengenalan, kedua pendalaman, ketiga pengembangan, pembaharuan, dan kematangan. Ini masih berlangsung sampai saat ini, baik di dunia pendidikan maupun dimanapun. Begitu ya. 1. Tahapan pengenalan agama. Tahapan ini mengenalkan dan mengajak masyarakat untuk memeluk agama Islam secara formal, mengenalkan tentang dasar-dasar Islam, terutama tentang pelaksanaan syariat fikih. Mereka menemukan bentuk ritual dan ajaran berbeda dari agama sebelumnya. Itu sudah jelas ya. Nah, pada tahapan ini lahir lembaga pendidikan formal seperti pesantren dan madrasah. Peningkatan dan penyempurnaan ajaran Islam tradisi intelektual sangat mengagumkan dilihat dari karya-karyanya mulai dari fikih, usuluddin, dan sebagainya. Tahapan ini gerakan keagamaan tumbuh menjadi gerakan kebangsaan. Ini banyak yang mempelopori ya, gerakan agama menjadi gerakan kebangsaan. Seperti pada hari-hari saja kita di Indonesia sudah mulai membentuk hari Maulud, itu libur nasional dan sebagainya, begitu ya. Lalu tahun 1970-an lahirlah tokoh-tokoh pemikiran Islam sebagai bukti kematangan intelektualitas dalam dunia Islam di Indonesia. Semakin berkembang lagi. Itu di tahun 1970-an. Mantap bukan? Mantap lah, masa enggak pula. Melalui paparan singkat yang sudah Bapak jelaskan dari awal hingga saat ini, bahwa kita sebagai masyarakat Islam, sebagai peserta didik, sebagai orang pencari ilmu, itu harus mengerti betul bahwa terdapat perjuangan. Bukan hanya kita langsung memetik, tapi terdapat perjuangan di mana Indonesia itu yang sebelumnya non muslim menjadi muslim sampai saat ini. Itu sangat harus kita apresiasi dengan sebesar-besarnya, dan harus kita jaga eksistensi Islam itu sendiri. Jangan sampai lupa dengan identitas kita, gitu ya. Maka dari itu, pesan untuk anak-anak, tetap semangat, jangan pantang menyerah, tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Mungkin sampai sekian yang dapat Bapak sampaikan. Wassalamualaikum.